diperbolehkan baru saya itu. Yang bulan November itu tanggal 17 Habib bikin Zahir. Itu sudah. Yang bulan 12 Bunda belum terencana. Belum, jadi Bunda nggak mau. Kapan itu terlalu langsung, mudah-mudahan nanti ada ustadz yang bisa diundang dan mudah-mudahan berkah semuanya. Insya Allah bulan 12 tetap kita akan melaksanakan yaitu di masjid ini. Jadi saran Bunda, pesan Bunda, gak boleh membanding-bandingkan. Iku saya undang butuh ilam gak datang gak oleh. Setiap ajakan itu adalah mengajak kebaikan. Jadi diniatkan panjenengan patos ilmu, sedekah, kan? Panjenengan dengan duduk di sini sama dengan membantu dakwah kami. Ya, jadi yang besok bulan 10 tanggal 1 kemarin Bunda kan gak bisa kan? Sebenarnya Habib itu nggak mau nanggung, itu kan. Tapi karena memang nggak ada gedung, makanya nanti ketika ada pengumuman brosur, Bunda update untuk infak masuknya. Sehingga kemana nggak usah komplain, nggak usah komplain, Makanya ini eventnya Bunda, masih ada. Kalau yang tanggal 1 habis, ya Gunmita masih ada di Jaiwan, ya. Terus yang Dekarisma ada di sini, Gandrung Nabi masih ada, ya. Jadi eventnya tinggal yang belum itu Gunmita, kalau Yai Anwar sudah menipis, ya. Saya mohon panjenengan tanggal 7 saya harap untuk datang. Kalau memang belum ada infaknya, nanti ada panitia minta, dan kalau memang belum ada rezeki pas harganya boleh langsung APD ke Jaiwan. Ini nanti jangan kemana-mana, tinggal Habib Jamal. Beliau akan ceramah di sini. Tadi kan sudah 3, sekarang tinggal bomnya Habib Jamal. Nanti ada pertanyaan ditulis mawon, nanti kita baca. Tapi pertanyaannya jangan curhat, ya. Pertanyaannya sekitar dari pengajian ini. Jangan kan nolak curhat, malah kata wajah. Dan nanti Bunda akan memberitahu bahwa Habib Jamal itu mempunyai pesantren. Pesantrennya itu yang ada di Bandung. Kemarin Bunda itu ke sana. Pesantrennya Habib Jamal itu sejuk banget. Betul sejuk. Insya Allah itu 300 siswa sama siswi, ya kan? Jadinya yang putrinya itu ada pokoknya indah banget, dibangun kayak sungai-sungai gitu. Yakin kalau ke sana itu kayak nggak mau langsung gitu loh. Tapi dalam hati kalau ngeten, ini kok masih dalam bangunan, lebih jenengan ten Hongkong, insya Allah kok aku tak kemas dengan arek. Bismillah kok tadi bib, ya. Nanti Habib Jamal ini, Habib Jamal nggak mau minta, tapi Bunda yang mintakan. Insya Allah panjenengan pasti mendukung rencana Bunda untuk membantu membangun, memperbarui pesantrennya Habib yang ada di Bandung. Kalau yang di Malang, di Bandung, insya Allah Habib welcome untuk mampir. Dok, udah Habib dipersilakan nak, karena waktunya udah itu. Dok, panitia. Bun, Habib suruh ke sini nak. Dok, karena Habib itu kata Habib, kata ini sudah tulis hitam. Ya siapa? Kalau kata itu wonten pejabat apa wonten enggak? Habib bismillah. Gusti Allah gitu. Jadi saya itu kalau gitu tuh terharu banget, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak Hongkong buka hatinya bersama-sama, ya kan? Jadi ini awal dewe tekan Indonesia, katanya nyemplung langsung kepingin banget ini Ustaz Indonesia ini. Terus kayak Bunda Dewi menyadari ya. Kemarin itu kalau pengajian itu kota amal
DKI 210.000 kaya iki memang gila banget. Padahal 10.000 iki loh. Padahal di sini ya, kalau kita sudah sedekah, mantap bismillah, Allah akan menggantikan. Jadi menggantikannya itu bukan langsung Allah nyeblonkan duit sakarung, tidak. Dimanutno anak ayah dhewe, direngkengno anak dhewe itu termasuk rezeki. Dan disetiakan suami kita itu adalah termasuk rezeki. Ya, jadi saya minta, saya himbau teman-teman yang baru datang di sini jangan melihat indahnya Hongkong di waktu kita libur. Tapi ingatlah bahwa kita itu bekerja perlu kesabaran. Ada yang menanti di Indonesia. Jangan dihambur-hamburkan hasil kerjanya, apalagi dikasih orang yang tidak dikenal dan yang masih gadis. Jangan terkecoh dengan para brondong-brondong yang di luar negeri. Okay? Kita di sini para ulama, alhamdulillah. Nanti minta doanya Habib lewat air ya. Ada panitia yang jualan air nanti dihitung ya. Allah ya Nabi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dip, ya duduk kembali. Duduk. Komo tes ya, Komo. Tes. Habib. Dan Allah. Dan sekarang tinggal Habib yang akan mengisi. Mohon yang di luar panitia dibuka, disuruh masuk daripada kepanasan. Oke, dari yang panitia duduk sambil mendengarkan beliau, dan eman-eman silakan duduk di sini enggak oleh berkait doa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara majelis taklim yang kita hadiri di siang hari yang mulia ini, majelis taklim wal maulid ar-ridwan, majelis ilham, majelis zikir ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur, dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia,
Semoga dengan mulianya majlis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Panjenengan sedaya sampun mirangaken sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib, para masyayikh, Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Ustadz Farhan. Insyaallah ilmu yang sama-sama kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula lan sampeyan sedanten ngaji terus, nuntut ilmu terus. Tiada lain, kita ingin semakin dekat kepada Allah. Karena ilmu gunanya agar kita ibadahnya lebih nikmat, lebih khusyuk, dan jadi sebab selamat dunia akhirat. Karena kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya ilmu. Makanya ngaji, nuntut ilmu. Saya mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, di mana beliau menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang ingin pergi menuntut ilmu. Mau mondok, mau nuntut ilmu, sedangkan di negerinya sudah ada ulama, sudah ada nabi. Maka ketika nabi itu mendengar ada seorang yang ingin pergi menuntut ilmu, beliau panggil dan beliau mengatakan, wahai pemuda, inni a'iduka ala thalatha khisalin wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Saya kasih ilmu kepada sampean yang itu ilmunya Nabi Adam sampai ilmunya Nabi Muhammad. Saya berikan kepadamu ilmu itu ilmunya para wali-wali Allah, ilmunya para nabi, para rasul. Ilmu mereka ya 3 hal ini. Kalau sampean punya 3 hal ini berarti sampean ngaji nuntut ilmu. Kalau sampean nggak punya 3 hal ini, sampean nggak ngaji walaupun di pengajian. Walaupun istiqomah ngaji, kalau nggak punya 3 hal ini bukan nuntut ilmu. Maka pemuda itu berkata, apa ilmu mereka? Yang pertama, khafallah fis sirri wal alaniyah. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan Allah. Jadi ilmu itu nambah takut kita sama Allah. Itu ilmu. Ilmu bukan apal-apalan yang banyak. Ilmu bukan pinter-pinteran ceramah. Tapi ilmu yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar-benar takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Tambah ngaji, tambah wedi. Tambah ngaji, tambah hati-hati. Itu ilmu. Tapi katanya bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Nah ini ilmu. Ada yang Masya Allah di desone alim, berangkat ke Hong Kong, imane dititip no imigrasi. Wes masuk Hong Kong, buyar tak karu-karuan. Nanti pulang lagi titipan iman dijaluk mana? Kudungan rapet mlebu desa Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing model kaya ngoten. Tolong jambakno kok. Bu, ilmu itu takut sama Allah bukan depannya orang. Kalau depannya orang gampang. Di depannya orang Masya Allah
Begitu sudah sendirian di kamar, HP dibuka, video call di sopo sampai. Hati. Apa yang dilihat? Kalau depan orang yang dilihat, masya Allah, foto di kiai, fotonya habaib, terus cover depan foto HP-nya juga masya Allah, wong alim. Begitu dibuka dalamnya, sing didelok apa hadirin? Drakor itu. Makanya hati-hati, kalau cuma depan orang aja, siapa yang nggak bisa takut depan orang? Kalau orang sudah di depan orang nggak takut, apalagi di belakang. Makanya monggo ilmu itu dituntut tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin punya ilmu semakin takut. Jangan main riba, jangan suka pinjam di ojol-ojol. Oh, apa ini? Pinjaman om. Saya keliru karena memang nggak pernah minjem. Sing bener no itu biar istiqomah ngiling modelnya. Pinjaman on. Saya pernah sekali waktu dipisui wong. Saya ditelepon dipisui. Nggak taunya di situ orang ada yang pinjam online dan di HP-nya ada nomor saya. Aku gak melok ini, melok dipisui hadirin. Bener nggak seperti itu biasanya? Iya, saya sampai seperti itu. Hati-hati, nggak barokah. Banyak orang kerja, sudah kerja terus main riba. Apa malih janiki judi slot. Judi slot di Indonesia itu uangnya itu katanya berita sudah sampai orang Indonesia 100 triliun. Bayang no. 100 triliun ditumpuk no bakso, kelelep sing cacoy. Tsunami. Sampai presiden melarang. Hati-hati, jangan judi. Sekarang orang-orang banyak yang judi. Dari mana? Karena nggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ilmu itu kalau kita tambah ngaji, tambah takut sama Allah. Jaga auratnya, jaga semuanya, agar kita insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Ulama juga begitu. Ulama itu semakin berilmu semakin takut. Ya ulama sekarang kadang-kadang masya Allah hadirin fatwanya tergantung titipan. Kalau dulu kan ulama warathatul anbiya, kalau sekarang ulama warathatul ketoprak. Ketoprak wonten sutradara nih. Sutradara niku wonten sing bayar. Disuruh ayat A B ya B, disuruh haram haram, disuruh halal halal. Niki warathatul ketoprak. Kalau warathatul ulama yang halal halal haram haram. Habib Jamal, bunga bank hukumnya bagaimana? Haram. Emane Bib, lu kenapa? Walaupun niat keuntungannya 5% buat pondok Habib Jamal, makruh. Terus kasih tau haram, makruh. Lu katanya haram, ya ulama berbeda pendapat. Lek sunnah nih, lek umpamanya 10%, 20% sunnah hukumnya. Semua fatwa dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah nggak lagi takut kepada Allah. Maka itu kita nggak diperkenankan untuk merubah kepentingan Allah demi kepentingan pribadi kita. Mungkin kalau kalian panjenengan selamat dunia akhirat. Pokoknya harus punya rasa takut sama Allah.
mau di rumah, mau di Hongkong, mau dimanapun, terus kita merasa diawasi oleh Allah. Anta abudullah ka'annaka tarahu in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Lihat seakan-akan lihat Allah, dan kalau kita nggak lihat, kita merasa dimuraqabai, diawasi oleh Allah Subhanahu. Di kamar mandi diawasi, di rumah, di kamar sendiri diawasi, jalan-jalan ke Park Victoria ya diawasi. Loh. Oh, Victoria Park podo ae. Bu, sampean takut CCTV. Kemarin Habib Qadir nyabrang waktu merah dimarahi. Bib, jangan Bib. Lu kalau uang jare Habib Qadir. Orang nggak ada CCTV, nggak ada loh Bib. Bayang mau di CCTV, nggak mau di Gusti Allah. Jangan buang sampah Bib, lu kan nggak ada CCTV Bib, nanti sampai di imigrasi pulang bahaya. Bayangkan cuman CCTV di mana-mana kita takut, tapi CCTV Gusti Allah kita nggak takut. CCTV-nya Allah itu setiap tempat, di kamar sampean, di WC, bahkan di hati kita ada CCTV-nya. Yang terlintas itu ada CCTV-nya. Kita nggak takut CCTV-nya Allah, kita takut sama CCTV-nya pemerintah. Guyu kok kita bagus. Betul apa betul? Makanya yang takut sama Allah Subhanahu. Ada seorang pemuda takut sama Allah, namanya Syabun Al-Miski. Pemuda ini terkenal di Mesir, ganteng, dhuwur gede ganteng, mirip Habib Jamal. Ya kan, saya yang ceramah terserah saya. Kalau saya bilang mirip Habib Ahmad kan fitnah berarti hadirin. Ganteng. Ada seorang wanita menginginkannya, kepingin tidak benar. Lah orang ini tukang ledeng, bersihin ledeng, tukang benarkan rumah. Begitu laki-laki tadi ini dipanggil perempuan, disuruh benerin ledeng sama perempuan tadi hadirin, ditutup semua rumahnya, dikunci, kemudian dia berkata, ayo layani saya. Kalau nggak ngelayani saya akan teriak. Kira-kira wong wedok jerit di omah sing dikepuki lanange apa wedoke? Padahal sing gatel sapa? Memang apes dadi wong lanang. Tabrakan masih sing ratinge nganan mbok kiri sapa? Sing salah ya wong lanang. Sing cepet mati bojo suami atau istri? Delok jerit itu kepengin dah mati bojo. Oh. Saken bapak-bapak itu mesti wanen kabeh. Kenapa kok selalu cepat berubah bapak-bapak? Ono mak lampir to omahe. Hadirin, laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng tersebut diajak, ayo keinginan Anda turuti keinginan saya. Kalau tidak, saya teriak, saya akan fitnah, saya akan bilang kau akan memperkosa saya. Tapi dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya Allah gimana ini kalau saya sampai menuruti dia zina haram. Walaupun gak ada yang tahu tapi ini haram, Allah lihat. Coba lihat hadirin, orang kalau soleh gitu. Nek gak soleh dalilnya siji maneh. Ya Allah, maju atau mundur ya Allah. Mundur, mubadir ya Allah.
maju dosa ya Allah. Bingung. Sedangkan mubazir itu saudaranya setan ya Allah. Kalau kita posisi seperti itu gimana? Takut kalau nggak difitnah nanti masuk penjara kayak ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tapi akhirnya laki-laki itu berpikir, sedulu saya mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih biar wangi, wangi lah sampai sedep Pak. Enak wangi-wangi. Gimana? Ya sudah cepetan, cepet. Begitu masuk kamar mandi dia BAB. BAB setelah BAB itu kotorannya diraut nonang awak kabeh. Lulur, herbal, tanpa bahan kimia, anget-anget kalau pabrik. Dilulurkan ke badannya. Setelah itu, ayo gelap sampai aku. Jijik hati, risih, kemudian diusir, dibuka pintunya, mulia, pulang. Wadah masuk ganteng, badak sopot doyan diri. Akhirnya dia diusir, pas pulang masuk kampung, di kampungnya, di Mesir itu kayak kampung di Jawa. Ketika masuk kampung, sak kampung bingung, WC umum lewat, yang mampu buat. Baunya nggak enak seperti WC umum. Dia masuk rumah langsung mandi, setelah mandi sholat, setelah sholat nangis, ya Allah, fitnah apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Sampai akhirnya setelah sholat ketiduran, dalam bentuknya mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi mesem, pancen ngoten sampai hati, Masya Allah. Ya Rasulullah, tapi saya malu, badan saya bau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini. Saya dipeluk oleh Rasulullah, bekas pelukannya wangi sekujur badannya, bangun tidur wangi, parfumnya Nabi lengket di badannya, sampai mati wangi, nggak pernah bau busuk. Sampai di Mesir disebut dengan Syabun al-Miski, pemuda bau miski. Masya Allah. Ketika dia takut sama Allah, bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Inilah ilmu, inilah manfaat ilmu. Sekarang sampai ini adalah orang-orang yang imannya kuat. Kenapa? Ngaji ketika saat kita itu ada di waktu musafir. Kita waktu kerja, orang jauh, keluarga jauh, anak, tapi kita ini mau berbuat apapun gampang. Jangan lagi sampai yang saya juga gampang hadirin. Nih, kalau kalian berkotir itu pelaku tak dulu ono pijet kiri kanan, ya Allah. Ini kalau buka tanggung sing ketok, ya Allah. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah, dimanapun berada kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan nggih ngoten, sekarang ada di negeri asing, kita jauh dari keluarga, dituntut betul-betul khasyah, takut kepada Allah. Kalau panjenengan takut, insya Allah panjenengan punya ilmu yang manfaat, yang insya Allah jadi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Itu yang pertama kata Nabi Bani Israel. Jadi kalau yang namanya ilmunya Nabi dan Rasul dan para wali, ya ini takut sama Allah Subhanahu. Pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua ilmunya adalah amsik lisanak, la tazkur ghairak illa khairah. Jaga mulut. Jangan berkata tentang orang lain kecuali yang baik. Ojo suka rasan aib orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ganti juga. Tidak cukup tidak apa-apa. Yang kedua, jangan sebut nama, jangan sebut orang lain kecuali yang baik. Jangan suka ghibah, jangan suka ngerasani. Gini gak ikhlas. Ilmu
maunya para nabi dan rasul adalah menjaga lisan dari kita ghibah, dari mencaci orang, dari menyakiti hati orang. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal jangan nyakitin orang. Hatinya orang itu lebih mulia dari Ka'bah. Sampean kalau nyakiti hati orang, menghancurkan hati orang, lebih parah dari menghancurkan Ka'bah. Abroha oleh Allah dilaknat, oleh Allah diancam, oleh Allah diperangi gara-gara ngancurin Ka'bah. Padahal yang lebih parah orang yang ngancurin hati orang mukmin karena lisannya dijogo. Makanya dulu zaman corona itu lumayan gara-gara masker ini ngurangi ngerasani wong. Ibu-ibu ini penyakitnya dari lisan, makanya maskeran itu dulu ngurangi banyak. Saya berharap walaupun corona sudah nggak ada, tetap maskeran aja Bu. Karena ibu-ibu itu bahaya di lisan. Kalau bapak-bapak yang belakang ini sing bahaya motone. Makanya ngomong maskeran di motor. Supaya tak lerak-lirik ae. Apa meneh Hongkong musim panas ini bahaya. Mulai winginane wong celonoan suwe-suwe kabeh. Lho, Abib kok tahu ya ngelirik titik lah maksud saya. Tak sengaja. Jero atiku mumpung gak bojo. Hadirin, ini gak streaming ya, tolong pedoter ya streaming. Ini tolong bojoku gak oleh mana nang ngomong ini. Lah, jaga lisan. Lisan ini bentuknya kecil tapi waduh bahayanya besar. Dunia sampai akhirat perang gara-gara lisan. Putus silaturahim gara-gara lisan. Amal kita habis gara-gara lisan. Istri berkata kepada suami, berkata apa? Aku nggak melihat maro'aitu fika khairan. Aku tak tahu dulu apimu blas elek kabeh. Illa habitat amaluha. Semua amal ibadahnya hangus gara-gara nggak bisa jaga lisan. Ini lisan ini hadirin, kata Nabi SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayah wujuhim illa hasaid alsinatihim. Manusia bakalnya nanti diuncalkan. Apa diuncalkan berarti? Yang campurkan kecampur-campur bahasa Inggris itu. Manusia nanti akan dilemparkan ke neraka, mukanya dulu, dalam riwayat hidungnya dulu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya. Gara-gara yang keluar dari lisan ini dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu. Makanya tolonglah, sekarang lisan itu sudah mulai berkurang, tulisan yang bahaya. Komen nih. Kadang kalau komen nggak dipikir, gue lewes komen nggak terima, dilaporkan, minta maaf. Sudah, kalau kita lihat sesuatu, wes gak usah, gak perlu ada isu ataupun ada medsos itu yang ngerasan nih kayak apa lambe-lambe apa ini. Pokoknya model kayak ngoten itu gak usah ikut komen. Buat apa? Dosa lisan ini sama tulisan ini dosanya sama. Kita kadang-kadang ada ibu-ibu ngilok-ngilok wong-wongnya gak terima, artis gak terima, akhirnya nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Gak bisa jaga tulisan. Ini berarti akhlaknya bukan Nabi dan Rasul. Kalau akhlaknya Nabi dan Rasul, bicaranya dijaga, tulisannya dijaga. Ya ibu, Pak, jangan al-itabatu ahadul lisanin. Kata ulama, tulisan adalah bagian daripada lisan. Tahu Kanjeng Nabi, barang siapa yang bisa menjaga antara dua kumis, yaitu mulut, dan menjaga dua paha, antara dua paha, yaitu kemaluan,
maka aku jamin masuk surga. Oh, hati-hati bermedsos. Sampean itu diincer, sampean oleh laki-laki hidung belang. Kadang jadi ngakunya ustadz, kadang masya Allah gambar statusnya kopiahan. Tapi naudzubillah, kadang-kadang mereka lebih gak takut sama Allah Subhanahu. Diajak sampean telepon, mulai nyilih duit, sampean sini yo goblok. Kowe tak pinter-pinter, kenal yo gak, ketemu yo tak tahu nyilih duit dikekno, sampean ku waras apa edan. Anak nyilih duit diamuk, dulure nyilih duit diamuk, wong lanang ketok ganteng, kadang-kadang gak foto asline. Ditipu yo digoroi. Yo percaya, berapa banyak hadirin lah perempuan ini yang sampai ini dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah, gajinya bisa sampai 5, 7, 8, 9, 10 juta. Terus habis itu kerjanya setengah mati kora-kora, setengah mati ngosek WC, sampai dalu, sampai malam. Begitu istirahat ketemu wong lanang digoroi. Makanya sing hati-hati, jangan berteman di media sosial, jangan berteman di media sosial kecuali yang sesama jenis atau saudara. Kalau yang lain sudah nggak perlu, apalagi ya Allah, sing seneng selfie ya Allah. Selfie ini masya Allah, ngambilannya 360. Bu, wajah itu dirawat bukan diedit. Waduh, kalau ini kadang-kadang delok fotonya wayu nih Allah, kayak Madonna, aslinya kayak mak lampir. Bu, sing lanang nggih ngoten. Ketoke koyo putih ngono. Editane ping 7. Bisa bersih kaya asline butek kabeh. Kayak leteke kopi. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya yang hati-hati bermedia sosial. Gunakan yang baik, wis iso ndak minimal wis gini loh. Punya HP buat hubungi keluarga dan teman, punya WhatsApp itu aja. Ada pun yang lain-lain, waduh ngirim foto nih, ya Allah. Beb, kalau nggak gitu nanti jodohnya itu nggak ketemu, Beb. Saya kasih tahu. Yang di rumah nggak pernah keluar, kalau memang jodohnya datang. Bisa. Nggak perlu jenengan khawatir. Sampai kalau bermedia sosial malah berlebihan, laki-laki yang baik nggak mau. Sing seneng ngambil media sosial berlebihan itu laki-laki yang hidung belang, alias buaya darat. Lawang kadang-kadang sholat nih, kalau sholat di foto sejadah mendekat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sing hati-hati, media sosial jangan berlebihan. Oke lah, nggak apa-apa kalau punya mau update kabar, tapi ingat berita yang sampean lihat di media sosial 99% bohong, 1% benar. Bu, wonten negeri Arab niku perang mulai Libya, Aljazair, Mesir, Yaman itu dari awalnya media sosial. Berita bohong, menghasut pemerintah, ini semua hingga akhirnya yang terjadi seperti sekarang hancur. Negeri kita jangan sampai. Saya lihat mulai kemarin dulu
permasalahan yang berkaitan dengan TKI di Hong Kong ini masalah media sosial. Tenang, nah ini sudah makanya ngaji ibu-ibu, nuntut ilmu, jaga lisan, jaga tulis. Kalau kita bisa jaga lisan kita, jaga tulisan kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya dengan lisan ini ya. Jangan bohong, jangan namimah, jangan adu domba. Adu domba sana, adu domba sini, dapat berita ini langsung disebar ke sana, belum tahu bener enggaknya, yang penting sebar. Bu, panjenengan kalau mau nyebarkan berita yang baik-baik saja, ceramah, potongan ceramah, itu sebarkan manfaat. Nanti orang melakukan sampean dapat pahala. Kalau sampean nyebar berita-berita bohong, mereka kefitnah, mereka benci, sampean dapat dosa. Sudah mulai sekarang, ayo yang bijak bermedia sosial. Orang yang paling dibenci sama Allah itu orang yang suka adu domba, orang yang memecah belah, orang yang saling cinta. Orang yang suka nebar aib orang, kalau ada aib orang disebar sana sini, ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Kadang-kadang ningali, Bu, panjenengan kan punya kiai semuanya, sampean punya ustadz semuanya, sampean punya habib, semua punya guru. Saya ingetin, guru yang paling baik adalah yang kalau dipandang buat kita takut sama Allah, buat kita ingat sama Allah Subhanahu. Bukan yang pinter ceramah, bukan yang pinter berfatwa, bukan yang hafal ini itu. Didelok, dipandang, dilihat itu sudah hati kita tentrem, itu berarti guru yang baik. Idza ru'u dzikirullah, kalau dipandang membuat ingat kepada Allah Subhanahu. Kayak sampean delok aku urusan langsung milih utang. Sebab sing pidato kakean utang. Kalau aulia banyak ibadah, dilihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Ilmu Nabi lan Rasul, jaga lisan. Bu, sampean dulu belajar ngomong berapa lama? Mulai lahir sampai ngomong berapa lama? Musuh 2 tahun bisa ngomong. Anak umur berapa bisa bicara? 2 tahun, 3 tahun, anggap lancar 4 tahun. Sampai belajar ngomong 4 tahun, tapi kita belajar diam bisa 40 tahun. Belajar ganjeplak ini, belajar jogo lisan ini bisa sampai 40 tahun. Kadang terus kuat ini kudu ngomong. Kita jaga untuk supaya nggak ngomong. Imam Syafi'i itu nggak ngomong kecuali kalau manfaat. Beliau itu kalau diajak ngomong orang nggak langsung jawab, diam dulu. Sambil mikir, ngomong, ambil mingkem, manfaatan gini. Kalau lebih manfaat diam, dia boleh diam. Kalau manfaat ngomong, baru ngomong. Nulis juga begitu, Bu. Ayo mulai sekarang jaga lisan, jaga tulisan. Itu ilmunya Nabi, ilmunya Rasul, ilmunya para wali. Terakhir, yang ketiga, ilmunya Nabi dan Rasul. Waqdur ila khubuzikal ladzi ta'kuluhu. Lihatlah makanan yang kau makan, jangan makanan yang haram. Jangan makan yang haram, ibu-ibu. Ya tadi itu judi, riba, ini semua makanan haram. Dan sampai hati-hati. Hong Kong itu Masya Allah, akhlak orang-orangnya nggak baik. Cuman masalahnya satu, cari makanan halal agak sulit. Agak gampang apa agak sulit? Boleh mangan. Nah ini kadang-kadang kita ini waduh tak popo wis insyaallah diwaca bismillah dadi halal.
di mana-mana campuran babi dan lain-lain, makanya yang ada tulisan halal itu jarang. Hati-hatinya kita, sebab apa? Kalau sudah makanan haram itu masuk, matanya jadi haram, telinganya lihat yang haram, ngomongnya yang haram, semua jalannya ke jalan yang haram. Karena apa? Makanan yang masuk. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Orang yang makan makanan yang haram, maksiat seluruh anggota badannya, mau nggak mau, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak. Jadi kadang-kadang yang kita ini hati-hati, jangan bohongin orang. Pak Oleh, utang wong nggak bayar. Kemudian dia mampu untuk membayar, nggak bayar. Itu namanya mutlul ghani zulmun. Orang yang bisa bayar utang tapi nggak bayar, itu perbuatan dolim. Jangan mudah-mudah utang. Kalau memang mampu cepet-cepet kita. Kata ulama, orang itu segala sesuatu jangan keburu-buru. Yang boleh keburu-buru itu jangan hanya beberapa perkara. Pertama, tobat, kesusu tobat gak apa-apa. Kedua, jenazah. Jenazah itu kalau meninggal cepat-cepat dikubur gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Ketiga, kalau apabila orang tersebut, nomor pertama, tobat. Perawan, anak perawan. Kalau kita punya anak perawan, ada yang kepingin langsung dinikahkan, kesusu gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Bayar utang, keburu-buru juga gak apa-apa. Belum waktunya tapi sudah punya uang bayaran. Itu. Itu utang cicilan. Utang ke temen. Kalau pokoknya kalau sudah dapat rezeki, bayar. Terakhir, nyuguhi tamu. Kata Imam Ghazali, 5 ini keburu-buru gak apa-apa. Jadi kalau ada tamu datang, langsung disuguhi cepetan. Itu keburu-buru yang baik. Yang lainnya keburu-buru itu gak baik. Nih, jadi wonten tamu nang griyane jenengan, langsung disuguhi cepetan. Ojo dijak ngomong, ya betul-betul. Wis setengah jam ngomong baru takon teh apa kopi. Teh dengkulmu wae. Jangan cepat diberikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanlah makanan yang jangan sembarangan. Jangan makan uangnya orang, jangan makan haknya orang. Duit masjid dipangan, duit bantuan dipangan. Hati-hati, dosa ngakali wong. Kemudian harta uangnya tadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang makan harta anak yatim, minta bantuan untuk anak Darul Aitam. Terus kemudian nggak diberikan Darul Aitam, dipakai sendiri. Haram hukumnya. Fi butunihim naro, mereka makan di perutnya nanti ada api dari Allah Subhanahu. Ini hati-hati. Yang banyak itu ibu-ibu kadang-kadang bu tak eling. Riba ini termasuk dosa yang langsung dalam Al-Quran, yang melakukannya diperangi sama Allah. Jangan, hati-hati bu, jangan pinjem uang, nyekolak no BPKB, nyekolak no sertifikat. Jangan ibu, wis sing enak sing konaah, sing cukup. Jangan kepingin nanti diputer uangnya. Nah ini loh bu, saya ingetin. Kadang-kadang ibu setengah mati kerja punya tanah, kemudian uangnya dipinjamkan, jadi ini mau diputerkan, nanti tiap bulan dapat keuntungan dan lain-lain. Wis ojo bu, sampai nyambut gamel ini tidak gampang. Kerja panjenengan tidak gampang, setengah mati. Jauh dari keluarga itu sudah setengah mati. Al-hurba adab, katanya orang Arab. Orang yang jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Masya suge, tapi jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Lawan jenengan sudah setengah mati. Kemudian kita cuma kepingin uang diputer, dapat untung yang besar, percaya sana percaya sini, akhirnya habis tahunan kerja di Hongkong uangnya hilang. Naudzubillah min.
Panjenengan tak elingno. Kalau punya uang ya wis disimpen buat beli tanah. Nih, minimal ditukokno emas. Sing rada larang iku Mas Kadir be Mas Ahmad. Emas murni 24 karat. Hati-hati nih Bang. Bang itu banyak yang haram kecuali Bang Jamal. Halal. Hati-hati Bu, jangan makan makanan yang jangan kerja dengan pekerjaan yang sailing no. Ini sekarang ya Allah, negeri kita ini sekarang sampai presiden turun tangan loh masalah judi. Karena tidak karu-karuan uang yang terbuang begitu saja. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua badannya menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ilmunya para nabi dan rasul cuma itu. Apa tadi? Dari awal takut sama Allah, jaga lisan, jaga makanan, selesai, sampean seneng dunia seneng akhirat. Ini memang gampang, tapi ngelakon ini sih repot. Nah kita kalau sudah melakukan 3 hal itu dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dicintai Rasulullah sebagaimana itu sifatnya para nabi dan rasul. Setelah dicintai kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita semua ini punya salah. Kita semua ini sering maksiat. Mata kita maksiat, lisan kita maksiat, tapi kita hadir ke sini ini kan pengennya pengampunannya Allah. Gak ada di sini yang hadir mau mendapatkan kepentingan duniawi, gak ada. Semuanya mau punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin pengampunannya Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu. Mugi-mugi Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi para habaib, para ustadz sudah menyampaikan kepada kita doa-doa dan munajat agar insya Allah kita ini yang hadir dengan dosa-dosa ini semua insya Allah diampuni oleh Allah. Kita semua banyak kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Nah, tadi saya diingatkan oleh Bunda Nuris sebab ceramahnya ditutup dengan tanya jawab. Nih ada beberapa kertas yang sudah disiapkan tadi, monggo diberikan. Insya Allah saya akan jawab. Oh, bentar, apa hubungannya jika mana suami dan suami? Oh ya, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika mantan suami dan saya membayarkan zakat anak? Zakatnya anak itu kewajibannya suami. Kalau apabila suami itu kewajibannya suami, anak kita berarti masih kecil yang wajib untuk memberikan zakatnya suami. Kalau kita mau mengeluarkan, ya monggo. Tapi yang wajib itu suami. Lah kalau suami nggak mengeluarkan karena putus hubungan, nggak pernah ketemu, dia tanggung jawab dia sama Allah. Ini zakatnya adalah suami, zakat fitrah yang dimaksud ini pasti. Zakat fitrahnya kewajiban suami hilang tanggung jawab ambil Allah Ta'ala. Gak kontak, gak apa, biar dia tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau kita mau mengeluarkan untuk hati-hati saja, maka ulama mengatakan, Bu, yang wajib mengeluarkan zakat itu bapak. Lah kalau sampai mengeluarkan zakat itu harus izin bapaknya. Itu loh. Karena wajibnya dia. Cuman kalau kita mau cuman sedekah saja ya sudah kita sedekah, takutnya nanti belum dibayar dia. Tapi kalau zakat fitrahnya itu kewajiban suami kalau nggak mengeluarkan tanggung jawab sama Allah Subhanahu.
Yang kedua apa? Kedua pertanyaannya, bolehkah hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid ketika kita tengah datang bulan dan juga membaca Al-Quran? Nggih. Hukumnya perempuan masuk masjid dalam keadaan haid itu haram. Kalau di musola boleh, di masjid nggak boleh. Apa bedanya musola sama masjid? Masjid seperti ini, wakaf untuk masjid. Tapi kalau apabila wakafnya untuk tempat sholat, itu namanya musola, dia bukan masjid. Bedanya musola sama masjid apa? Masjid bisa iktikaf, masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musola nggak bisa iktikaf, nggak bisa tahiyatul masjid. Tapi enaknya musola, perempuan yang men boleh hadir, boleh masuk. Tapi kalau masjid, yang men dilarang masuk. Tapi kalau di sini boleh, ini belum masjid, masjidnya dari atas. Masjidnya ini atas ke atas, bawahnya ini aula. Kenapa kok dibuat aula seperti ini? Supaya yang main bisa masuk. Kecuali yang main ceret tak boleh masuk. Paham ya? Jadi masjid ini mulai dari atas ke sana, buat perempuan, buat laki. Lah yang bawah dibuat aula supaya umum. Memang masjid bikin seperti ini, alasannya seperti itu. Tapi kalau aulanya di atas, kebalikannya nggak boleh. Masjid di bawah, aula di atas. Yang perempuan main di atas, oh nggak boleh. Karena apa? Masjid dari atas sampai langit masjid. Sampai atas langit, sampai langit ketujuh masjid. Tapi sebaliknya, yang bawah tidak. Itu wakaf masjid seperti itu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau lagi puasa tapi mendengarkan tausiah menangis, puasanya batal apa enggak, Habib? Lagi puasa dengar tausiah menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangisnya tadi itu kemudian air matanya disedot, itu baru membatalkan puasa. Air matamu rasanya kayak dawet atau bumbu. Nangis tidak membatalkan puasa. Nangis juga tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak. Ya, kalau nangis sholat tidak apa-apa. Tapi batal. Mengeluarkan suaranya buat batal, bukan nangisnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ada. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya, Beb, bagaimana jika sudah terlanjur minum sup babi? Karena sudah terlanjur minum supnya ibab babi. Ya. Karena memang tidak tahu, Beb, dan tidak sengaja ditelan. Karena pas majikan saya keluar, pemilik karyawannya bilang tidak ada daging babi. Ya, hukumnya ada di bawah. Hukumnya orang makan yang haram, minum yang haram, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Komer tidak tahu dikira Fanta diombe. Moro teler ini. Hukumnya tidak dosa selama dia tidak tahu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, nggak boleh. Terus gimana kalau sudah babi masuk, dagingnya kemakan masuk, khamr masuk, istighfar, taubat sama Allah. Tapi insya Allah nggak ada masalah sudah. Kalau orang nggak tahu nggak apa-apa. Dan insya Allah Allah Taala hapus itu semuanya. Tapi ingat, ini hati-hati. Banyak kita ini sekarang ada di negeri yang seperti ini, mesti hati-hati. Saya punya teman Ustadz ngisi ceramah nang Tuban, orang Tuban. Nang Tuban ada nggak? Di Tuban itu banyak legen, betul. Teman saya pulang dapat legen. Legen itu kalau dibiarkan jadi minuman namanya toa. Teman saya itu dikasih legen, dimasukkan kulkas, kulkasnya tahu-tahu mati.
Kemudian legen itu kalau dingin terus diminum kayak sirup, tapi kalau dibiarkan jadi toa. Akhirnya waktu pagi dia nggak tahu kalau ini tadi mati kulkasnya diminum. Dia nggak tahu kalau itu adalah toa, sudah jadi toa. Pas beliau hadir sholawatan loh, miring-miring kabeh wong-wongnya. Sampai akhirnya ngomongnya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Dokternya ditanya, Pak dokter ini gimana, ini stroke atau gimana kok haho. Dokter, sama dokter diperiksa, jadi dokter ini tidak apa-apa, mabuk ini, nggak mungkin Ustaz kok mabuk. Diteliti, nggak taunya toa diminum tadi itu bukan legen. Makanya hati-hati. Tapi gimana, haram apa enggak? Walaupun mabuk enggak haram karena dia enggak tahu. Hati-hati kulkas mati. Pertanyaan selanjutnya, Bagaimana mengobati luka batin di masa kecil dan bagaimana caranya apa saja untuk menjadi orang tua bijaksana tidak menjadikan anaknya toksis? oh toksis itu. Kalau ngomongin toksis ya tak jelas itu motornya. Toksik. Pak lo nggak bisa bahasa Inggris. Sebentar. Toksis. Satu. Ini panjang lebar. Ini loh. Yang pertama gimana kita mengobati luka masa lalu. Kita mesti tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari takdirnya Allah. Betul? Bu, kalau orang yang nyakiti sampean nggak diizinkan sama Allah bisa nyakiti apa enggak? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pelajaran buat kita. Jangan nyalahkan orang, jangan nyalahkan diri kita, jangan semuanya. Sudah, itu memang takdir, yang akan datang harus lebih baik. Kalau kita itu mikir yang lalu nggak selesai dan nggak ada manfaatnya. Apakah yang lalu bisa berubah? Aku ketun lapo, aku rabi, wong ikut terus isopo. Bisa apa? Diulangi lagi, nggak rabi, nggak iso. Sudah, berarti yang akan datang yang kita pikir. Kalau katanya orang Arab, ma bofat, yang lalu telah berlalu. Wal mu'ammal ghaib, yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaka sa'atul lati anta biha, sing dipikir adalah yang dihadapi sekarang. Sekarang sampean di Hongkong, sampean kerja, sampean ngaji, ya wis ayo pilih jalan terbaik. Kita nggak tahu yang akan datang, makanya juga nggak ada yang tahu. Ojo boleh ramalan kono gini. Ono ramalan regane $50 apa $100 winginan. Pinggir sore jembatan iki lho winginane. Sing dikepuk-kepuk cepok. Wangsai jembatan Wangsai. Wangsai. Wis salah kiai ku salah nyebut Jarno. Aku dituwa ngomong salah ya Jarno. Kalau ini tanggal itu cetak diobong begini no. Saya tanya ini apa ini? Ramalan bilkuh. Ini tidak mungkin, tidak ada yang tahu masa depan. Jadi kadang-kadang kita butuh di ruqyah, di wancai udah ruqyah ini. Jadi nggak perlu kita ini mikir yang lalu sudah bu, yang lalu tidak bisa berubah sudah. Kita mikir yang sekarang di hadapan kita, yang datang kita minta sama Allah Subhanahu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa toksis mau? Toksis. Apa itu toksis? Berandal. Ya. Oh, anak berandal. Nakal ya. Kalau kita ingin punya anak soleh, kumpul sampai wong soleh. Lebon ke pondok pesantren yang benar, yang jelas. Bu, saya kasih tahu. Di tempat saya kemarin
anak kecil berantem mati, diantemi mati, gara-garanya ya miras. Yang bunuh dan yang dibunuh semuanya SMP. Jadi kalau ada pelecehan seksual, ada pembunuhan, kekerasan anak di pondok, itu memang dibesar-besarkan. Karena ada orang punya pihak yang punya kepentingan tidak mau anak kita mondok. Takut negeri kita jadi negeri yang agamis, jadi yang cerdas. Pelecehan seksual di universitas lebih banyak daripada di pondok. Kenakalan anak lebih banyak di SMP, SMA daripada pondok. Cuman yang dimasukkan berita itu pondok melulu. Kenapa? Karena orang-orang supaya takut masukkan anaknya ke pondok. Di Batu 7 anak muda sama anak muda 5 laki-laki 2 perempuan pesta seks di Songgoriki, pulang tertabrak montore kemudian mati 7 orang. Semua tidak ada yang anak pondok, anak universitas. Tapi mana beritanya? Tidak ada beritanya. Kenapa? Ya karena nggak ada kepentingan. Tapi kalau beritanya di pondok pesantren pelecehan seksual, wah, kiainya masuk, wah rame. Kenapa? Supaya ibu-ibu takut masukin anak ke pondok. Demi Allah, yang paling selamat anak sampean di pesantren. Saya jamin. Akhlaknya juga terjamin, ilmunya, manfaat masa depannya juga seperti itu. Lho pulau niki pengen anak pondok supaya besarnya mau jadi bupati. Emang anak pondok nggak bisa jadi bupati? Jadi presiden bisa Gus Dur jadi presiden. Anak pondok, jenderal bintang 4 itu lulusan pesantren juga ada. Menteri agama, menteri yang lain, pendidikan juga ada lulusan pondok. Jadi jangan mengharap wah pondok itu gak bisa jadi apa-apa masa depan, tidak ada bu. Insya Allah apalagi alhamdulillah di negeri kita ini sudah dapat persamaan, anak pondok itu bisa dapat SMP, SMA semuanya. Jadi kalau mau selamat kumpulkan dengan orang baik, pondok pesantren. Tapi ingat, pilihlah pondok yang baik. Ojo pilih pondok sing madhabi Soekarno. Paham? Masa nggak paham sih? Jangan masukkan pondok yang nyanyi lagu-lagu Israel, Yahudi. Jangan masukkan pondok yang gak karu-karuan. Masukkan pondok yang jelas gurune. Wes, gini. Yang di daerah Jawa Timur, masukkan ke Langitan, Sidogiri, Lirboyo. Ini pondok-pondok Ploso. Ini pondok-pondok dijamin. Sanatnya jelas atau di Jombang, Tebuireng, Tambak Beras itu banyak masya Allah. Atau kalau pondoknya Habaib di Darul Tauhid, Darul Hadis itu jelas semuanya. Makanya jangan masukkan pondok yang nggak jelas. Ojo sing kadang-kadang delok pondok, bu kalau mau masukkan anak di pesantren jangan lihat pesantrennya, delok kiai ini. Masukkan pondok di delok lagi loh, masya Allah bangunannya api, oh ini turunnya api. Jangan itu kiainya dilihat. Loh kalau itunya bagus, kiainya sesat kayak apa? Makanya hati-hati. Pengen selamat masukkan pesantren. Pesantren yang mana? Yang jelas, yang terjamin. Jangan yang macam-macam. Jangan yang ulamanya model suka adu domba, ekstrim, keras, jangan sudah. Wis. Anak kepingin punya akhlak yang karimah. Selanjutnya, Terakhir ya. Terakhir. Maaf yang belum terbaca. Karena dia tulisannya nggak baca. Dan waktunya juga. Apa pertanyaannya ini? Pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib juga. I love you full Habib. I love you too. GR-nya Habibnya. Bagaimana menyikapi banyaknya berita tentang penceramah yang membawa-bawa nasab tapi tidak sesuai dengan perbuatannya dalam berdakwah? Terima kasih. Bu, kalau anaknya presiden salah, apakah berarti dia bukan anaknya presiden?
Yang salah dia ya salah. Yang salah dia salah. Jangan terus bapaknya. Oh, nggak mungkin itu kalau anaknya. Anaknya presiden. Oh, presidennya tidak korupsi, kalau anaknya korupsi tidak mungkin, tidak boleh. Urusan nasabnya dia itu urusan dia sama Allah, itu tidak bisa kita putus gara-gara kesalahan dia. Ini cara pemikiran orang yang pendek. Ada orang bapaknya kiai, anaknya Gus. Ada orang bapaknya Habib, anaknya Sayyid. Kalau anaknya benar, alhamdulillah. Bapaknya alim, anaknya alim. Tapi kalau anaknya nggak benar, ada Gus, tapi nggak benar, apa sampai mau mengatakan ini gitu anak kiai? Nggak bisa. Tetap anak kiai, tapi dia salah. Tidak ada yang maksum terjaga dari dosa di dunia ini kecuali Nabi. Selain itu bisa benar, bisa salah. Jadi sekarang ini kalau saya mau ngomong begini, hadirin, politik internasional dan politik nasional. Apa yang terjadi saat ini daripada persoalan nasab dan lain-lain ini hanya ingin membenturkan ulama. Sampai harus tahu, makanya ketua PBNU mengatakan apa? Sekarang yang jadi sasaran Habib-Habib. Kalau ini sudah berhasil, kiai-kiai jadi sasaran. Nanti kalau sudah kiai-kiai jadi sasaran, intinya nanti adalah ulama tidak boleh punya pengaruh di negeri kita. Kalau sudah ulama nggak punya pengaruh, Israel bebas untuk naturalisasi, untuk kerjasama dengan Indonesia. Yang menghambat Israel kerjasama sama Indonesia ini siapa? Ulama. Makanya kalau ulama dipangkas, Saudi ulamanya dipangkas, langsung kerjasama. Mesir ulamanya nggak bisa dipangkas, nggak bisa kerjasama. Negara-negara Arab itu yang dihancurkan itu semua dipangkas ulamanya, akhirnya kerjasama. Jadi yang menghambat kerjasama dengan mereka adalah para ulama. Lah ulama ini bahaya, punya pengaruh di hati masyarakat. Indonesia ini ngeregani kiai, masya Allah, ngeregani Habib, masya Allah. Preman sak preman ini, tapi kalau sudah ngadepi Habib, ngadepi kiai sopan. Tapi ini tidak akan lama. Gimana? Benturkan ulama, benturkan habaib, benturkan kiai. Habib sama Habib dibenturkan. Nih Habib yang tegas, Habib dengan Habib dibenturkan. Kiai sama Habib dibenturkan. Makanya ikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, karena beliau mengerti politik nasional internasional. Beliau mengatakan bahwa ini hati-hati. Ini semuanya adalah fitnah. Intinya mau menghancurkan. Loh Bu, lah kalau ada orang yang ceramahnya misu-misu, ceramahnya membangga-banggakan orang tua dan nasabnya, jangan lagi sampean. Kita ulama sendiri juga nggak setuju, itu oknum. Itu oknum, itu tidak ada seperti itu oknum. Saya ngaji di sama sampean di sini berapa kali, apa pernah saya mengatakan sudah, berarti bukan itu oknum. Oknum satu ini yang kita selesaikan, jangan semuanya. Berarti ada yang pengen untuk membenturkan, memfitnah. Sing cerdas, sing pinter. Mugi-mugi para ulama kita semua dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Terakhir saya terima kasih banyak. Pertama kepada Bunda Nuris yang mengundang dan memfasilitasi kami semua. Semoga Allah yang bales. Kemudian juga terima kasih ke Majelis Taklim Dzikir Ilham, Majelis Taklim Ar-Ridwan yang juga Masya Allah para majelis anggota majelis, khususnya kepada Mbak Muna yang juga alhamdulillah banyak memberikan fasilitas kepada kami semuanya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, memudahkan urusan mereka semuanya. Begitu juga para yang hadir di majelis yang mulia ini, mugi-mugi panjenengan sehat sedaya, panjang umur. Amin ya rabbal alamin.
sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon untuk Bunda Nuris memberi sedikit mauidhah hasanah, sedikit penutup ya pada beliau. Nih, nanti mungkin nanti saya kalau datang ke sini jangan musim panas lagi ya. Iya. Kita kepingin bikin hadiah untuk pesantrennya Habib. Ikhlas nggih. Nggih. Kula panitia pinjam pada panjenengan nggih Bib nggih. Lah sing di Bunda Bib. Lah niku Bib lah. Monggo Bu. Nggih. Mudah-mudahan dengan membantu pesantrennya Habib dibantu panjenengan dimudahkan segala urusan panjenengan. Diangkat semua penyakitnya, dijaga keluarganya. Habib Mahmud selawatan nggih yang serempak ya Bib. Bib, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun dengan selawatan kita panitia yang itu untuk pesantrennya Habib, mudah-mudahan diberkahkan rezeki kita. Amin. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Ashab man Salwahada Walali wala ashab man Wahada Salli wa Beman gadawada walali wal ashab beman gadawada Habib Jamal yang sangatlah menawan didampingi oleh Habib Qadir yang paling keren. Sebelahnya juga Ustadz Farhan yang sangat manis. Bertiganya adalah seorang ulama istiqomah. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim
Ngapunten, sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada panjenengan sedanten semuanya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Bunda Nuris, saya ucapkan terima kasih pada panjenengan, dan kali ini saya minta maaf nggak bisa foto-foto pulang. Saya langsung ke mobil karena saya harus meneruskan perjalanan. Malam ini pesawat saya ke Thailand. Oke, besok saya ada acara di Thailand, di Bangkok. Oke, jadi berdoakan agar lancar. Jadi saya setelah doa, saya doakan air ini. Kemudian saya titip kepada Muna, Mbak Muna itu ada parfum $100 itu parfum yang saya pakai. Beliau ingin untuk menjualkan, saya kasihkan, ada beberapa biji, berapa puluh. Semoga insya Allah manfaat. Terakhir, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah agar insya Allah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, tapi insya Allah Allah pertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih beriman, lebih sehat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan berkah. Perpisahan kami perpisahan dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidaklah Kau keluarkan kami dari majelis ini kecuali hajat kami Kau kabulkan ya Allah, hati kami Kau bersihkan ya Allah. Allahumma ya Allah, rubahlah keadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami ya Allah, khususnya negeri yang kami cintai Indonesia menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin yang baik ya Allah. Wakil rakyatnya menjadi wakil rakyat yang baik ya Allah. Makmurkanlah syariat Nabi-Mu Muhammad, makmurkanlah sunnah-sunnah Nabi-Mu Muhammad. Jaga para ulama kami ya Allah, jaga para habaib kami ya Allah, jaga para kiai-kiai kami ya Allah. Jagalah semua orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di pintu ampunan-Mu ya Rabb. Kami bersimpuh di pintu rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dan rahmati kami ya Allah, dunia hingga kelak nanti di akhirat. Ya Allah, berilah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah indal maut. Dan apabila kami meninggal dunia, kumpulkan ruh kami, arwah kami dengan arwah Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi dan rasul, para wali Allah ya Allah. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Jangan Kau haramkan permintaan kami, permohonan kami, doa kami ya Allah karena maksiat kami ya Rabb. Jangan Kau tolak permintaan kami karena maksiat kami ya Allah. Jangan Kau tolak harapan kami karena dosa kami ya Allah. Ampuni dan berikan kepada kami. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana bi fadli ma rabbik wa judik wa husni wa karamik ya Rabb. Karena keutamaan-Mu, kedermawanan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Dah hati-hati loh ya, ambil ambilnya ya. Alhamdulillah, kebiasaan hadir. Mudah-mudahan kami dimudahkan segala urusan kami. Dan mohon panitia masih jalan. Oke, selamat dikembali. Langsung pelan-pelan Bib. Ya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang di akhirnya yang di panggung apa jatuh ya Dok? Ya. Kepada hadirin sekalian, hati-hati dengan barang yang jangan sampai ketinggalan ya. Digemasin HP maupun dompetnya, diteliti lagi nanti biar nggak balik lagi ya. Ini nanti jam 4:30 harus meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Oke, kami tidak mengusir, mohon maaf ya. Pelan-pelan meninggalkan tempat untuk dibersihkan ya. Oke, untuk yang mau memerlukan tiketnya Gus Mispa ada di panitia ya Pak ya. Oke, yang ada di itu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah paripurna. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu dan gelombang yang sama kita masih diberikan umur yang panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Ada berita kehilangan, tidak, ini menemukan dompet ya yang berwarna abu-abu. Bagi yang merasa ketinggalan dimohon untuk ke depan mengambilnya. Terima kasih. Mohon diteliti ya, diteliti semuanya. Ini dompet masih ada di sini ya, bagi yang kehilangan kembali lagi ke sini. Silakan hadir. Alhamdulillah.
Oh, nggak apa-apa kalau bisa masuk.
Ini